Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah kembali kita dalam sebuah program yang sangat luar biasa, program renungan jiwa untuk kita sama-sama belajar tentang hijrah, istiqomah dan juga berserahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari bahwa hijrah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Nabi SAW bukan hanya sekedar berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi juga membawa sebuah peradaban besar yang kemudian menjadi syariat yang kita kerjakan sekarang yang namanya Islam. Ada satu hal yang harus kita fahami, bahwa proses hijrah itu nggak mudah. Berubahnya kita itu nggak instan. Karena apa? Sebelum proses hijrah dari Nabi SAW dahulu, sampai iblis turun tangan secara langsung. Ini menjadi sebuah pelajaran dan nasihat untuk kita semuanya bahwa pasti akan selalu ada tantangan menuju keistiqomahan saat kita hijrah, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu hal yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita bahwa hijrah berubah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita harus berhijrah? Ketika kita sadar bahwa ada yang salah dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba. Keluar dari lintasan-lintasan yang Allah inginkan sebagai seorang hamba. Kita bermaksiat, berbuat salah, kemudian zolim kepada orang lain, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya ketika kita sadar ada yang salah dalam kehidupan kita dan kemudian memperbaiki diri, ada tantangan berikutnya yang harus kita lewati. Apa? Keistiqomahan. Seorang sahabat mengatakan bahwa dalam sebuah surat yaitu surat Hud ayat ke-112 Allah berfirman tentang kalimat fastaqim. Apa artinya? Berpegang teguh, istiqomah. Dan sahabat ini menjelaskan bahwa istiqomah itu enggak mudah. Bahkan saat ayat ini turun tubuh Nabi SAW begitu bergetar. Begitu khawatir dan berkeringat. Kenapa? Karena tahu untuk istiqomah itu enggak mudah. Seperti halnya kendaraan yang namanya mobil, ada mesin, ada bahan bakar. Apa yang paling penting dari kedua-duanya? Kedua-duanya sangat penting. Mesin tanpa bahan bakar gak akan berjalan. Bahan bakar tanpa mesin maka gak akan ada manfaatnya. Apa pelajarannya? Hijrah dengan istiqomah itu satu kesatuan yang gak bisa dilepaskan sama sekali. Istiqomah adalah usaha dan upaya yang kita lakukan terus menerus, berulang kali. Setelah kita jatuh, kemudian bangkit lagi. Setelah kita tergelincir, kita bertobat lagi. Kenapa? Karena secara sunatullah manusia itu pasti akan bersalah. Nah, yang paling penting adalah memaknai setiap kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita menjadi bahan bakar untuk kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selayaknya seorang hamba. Yang akhirnya dalam mengarungi perjalanan hidup yang pasti nggak mudah, kita bisa belajar untuk berserah. Wa ufawidhu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan semua urusan hidupku kepada Engkau, karena selama ini aku ngurus hidupku sendiri, semuanya akhirnya berantakan. Bukankah itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita? Banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak rasa kecewa yang hadir dalam kehidupan kita. Yang Allah inginkan adalah kita bertawakal, berserah diri, dan tunduk pada setiap pengaturan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang sudah menciptakan kita agar tidak lagi salah kehidupan kita. Kalaupun salah, mudah untuk diarahkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dan didampingi oleh salah seorang yang sangat luar biasa. Insya Allah kisah inspiratifnya akan mampu menggugah kehidupan kita dan belajar banyak tentang memaknai hijrah, istiqomah dan berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Paula. Assalamualaikum Mbak.
Waalaikumsalam Ustaz. Boleh temani saya naik ke atas panggung untuk kita ngobrol di atas. Silakan Mbak duduk. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggali lebih dalam tentang kisah hidup dari seorang Mbak Paula, kita simak tayangan berikut ini. Paula Verhoeven, seorang model internasional yang sukses meniti karir di dunia hiburan dan fashion. Di balik gemerlap kehidupan yang terlihat sempurna, ibu dua orang anak ini merasakan panggilan untuk lebih mendekat kepada Allah. Ia pun memutuskan mengenakan hijab, sebuah langkah hijrah yang lahir dari keyakinan dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Akan tetapi, perjalanan hijrah itu tidak selalu berjalan mudah. Setelah menutup aurat, ujian demi ujian datang menghampiri. Kehidupan rumah tangga yang selama ini diperjuangkan harus menghadapi berbagai cobaan. Perjalanan hidup yang penuh warna mengajarkan Paula bahwa istiqomah bukanlah tentang menjadi sempurna. Istiqomah adalah tentang tetap berjalan menuju Allah meski langkah terkadang terasa berat. Malam ini di Renungan Jiwa, Paula Verhoeven akan berbagi kisah perjalanan spiritualnya tentang bagaimana sebuah ujian justru membawanya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Bismillah, Mbak Paula apa kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Selain sebagai model, saat ini Mbak juga sedang fokus mengembangkan brand busana muslim ya kalau nggak salah. Boleh diceritakan Mbak tentang brand busana muslimnya itu? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sekarang sudah di belakang layar Ustaz. Oh, udah di balik layar. Iya, jadi lebih fokus fashionnya di belakang layar. Busana modest wear gitu. Dan sekarang fokus juga untuk ya mengembangkan, karena kan saya passion saya di fashion. Oke. Jadi karena sekarang saya juga udah berhijab, jadi saya pengen juga memberikan solusi lah buat teman-teman yang berhijab tetap fashion, modest dan juga nyaman. Oke, artinya nilai-nilai syar'inya tetap dijaga ya. Insya Allah. Jadi iya. kalau ngelihat perjalanan dari kehidupan Mbak Paula sendiri, dari yang sebelumnya masih terbuka dan sekarang sudah tertutup, juga sekarang berkecimpung di dunia fashion, busana muslim khusus untuk muslimah, apa yang menjadi titik balik Mbak dari seorang Mbak Paula yang sebelumnya ke Mbak Paula yang sekarang? Momentumnya apa? Baik, ini momentum berhijrah. Iya. Ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk berhijab itu saya udah lama banget saat mengandung anak pertama. Di tahun 2019 saat saya umroh waktu itu. Ada tuh rasa kepengenan banget pengen berhijab. Cuman biasa namanya pertama kali tuh kayak aduh gimana. Saya pengennya tuh berhijab karena diri saya sendiri gitu. Saya takut mungkin kepanasan atau saya takut nanti jadi nggak istiqomah gitu. Jadi perjalanan saya lumayan panjang untuk akhirnya memantapkan diri untuk berhijab. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2024 saat saya umroh di bulan Maret, itu doa saya di Ka'bah itu saya berdoa Ustadz bahwa saya berkeinginan untuk saya pengen berhijab sebelum 40 tahun. Iya, karena kan seperti yang kita pelajarin bahwa titik balik kehidupan kita kan dimulai saat setelah 40 tahun. Nah, di saat itu saya terus mencari tahu bahwa saya tahu hijab itu adalah kewajiban dan itu perintah Allah, tapi saya ingin memantapkan itu memang harus dari dalam diri saya sendiri, keluar dari hati saya sendiri. Nah, akhirnya pas saya pulang dari umroh, itu banyak kejadian di sekeliling saya seperti teman-teman saya yang lebih muda dari saya, sukses, pokoknya secara duniawi dapatlah semuanya. Itu tiba-tiba dipanggil Allah gitu. Meninggal. Jadi, meninggal. Nah disitulah saya tuh takut banget akan kematian gitu. Saya tiba-tiba takut mati, akhirnya di situ saya merasa Allah kalau mau ngambil kita itu bisa kapan aja gitu loh. Nah jadi saya berpikir apa ya
apa yang saya bisa bawa ke sana gitu. Bahkan berhijab pun saya belum gitu. Nah di situ akhirnya saya mantap untuk berhijab. Saya yakin bahwa anak itu titipan dan yang berhak dan mampu menjaganya itu adalah Allah gitu. Jadi ya udah tugas saya hanya berdoa, bertawakal dan saya serahkan semuanya ke Allah gitu.